Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anwar Suryahadi, NPM 2021030308, mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan membahas tugas ujian akhir semester, yaitu dengan judul Hubungan Tasawuf dengan Ilmu Lainnya. Seperti kita ketahui, dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan psikologi, agama memadukan antara tasawuf, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu kalam sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, yaitu merupakan dengan tujuan pemahaman terhadap masalah keagamaan dapat dipahami dan dimengerti secara utuh, sehingga itu bisa mengimplementasikan makna yang terkandung dalam ajaran tasawuf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Nama lain ilmu kalam adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu akidah, yaitu isi di dalamnya berbicara tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan dengan diikuti dasar argumentasi akliyah dan juga nakaliyah. Pelajaran materi-materi yang tercangkup dalam ilmu kalam ini nampaknya tidak menyentuh zauq yang saya baca dalam buku ini atau rasa rohaniyah. Contohnya, ilmu tauhid menerangkan bahwasannya Allah bersifat sama atau maha mendengar, basor maha melihat, kalam maha berbicara, iradah maha berkehendak, qudrah maha kuasa, hayah maha hidup, dan yang lain sebagainya. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasan-batasannya. Dan sedangkan ilmu tasawuf ditemukan pembagian jalan atau ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Dalam kaitan antara ilmu tasawuf dan ilmu kalam, kedua tersebut mempunyai fungsi, yaitu sebagai pemberi wawasan spiritual dalam memahami kalam, berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf, dan ketika muncul suatu ilmiah atau suatu aliran yang bertentangan dengan akidah, ilmu tasawuf itu memberikan kesan rohaniyah terhadap ilmu kalam yang cenderung mengandung muatan rasional dan kering dari kesadaran penghayatan atau kesentuhan hati atau qulub. Yang kedua yaitu hubungan tasawuf dan filsafat. Seperti kita ketahui, filsafat itu menggunakan landasan pemikirannya dengan logika, sedangkan tasawuf landasannya dengan ilmu atau hati sanubari, atau juga tasawuf dianggap ilmu yang mengabaikan peran akal. Tapi apabila kita lacak lagi, tasawuf dan filsafat ini memiliki hubungan erat, terutama sejak filosof peripatetik. Dari perpaduan keduanya antara tasawuf dan filsafat, muncullah tasawuf filosofis yang dimana ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Dan tasawuf ini menggunakan terminologi yang berasal dari ajaran-ajaran filsafat dan juga para tokoh-tokohnya. Dan figuran yang terdapat di sini adalah Imam Ghazali, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi. Merekalah yang memadukan ajaran-ajaran ini dan juga dapat menjadikan tinggi martabat tasawuf kalau diiringi dengan pengetahuan dan mempunyai keahlian dalam berfilsafat.
Dan yang ketiga yaitu hubungan tasawuf dengan fikih. Ilmu fikih berkaitan dengan amalan syariah, sedangkan tasawuf berkaitan dengan batiniah. Artinya dengan syariat kita dapat menuruti peraturan Tuhan atau agama. Dengan tasawuf kita dapat merasakan batin kita dan juga mengenal Tuhan. Antara tasawuf dan fikih merupakan suatu yang saling berkaitan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang menjalani tasawuf sebelum mengerti syariat atau fikih dengan benar, ia menjadi zindik atau bisa disebut kotoran yang membahayakan. Dan barang siapa yang menjalankan syariat tanpa tasawuf, ia akan menjadi fasik. Ketika ada seorang sufi yang sudah mencapai hakikatnya, tapi ia tidak mengerjakan syariat atau dia merasa terbebas dari syariat, maka sungguh telah sesatlah ia. Karena apabila seseorang telah mencapai hakikatnya, ia harus mengerjakan yang namanya syariat. Karena syariat merupakan tahap dasar seseorang untuk sampai pada hakikatnya. Itu titik jadi antara tasawuf dan ilmu fikih merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baiklah, terima kasih. Ini saja pembahasan mengenai hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja dari saya. Sekian. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.